Apa? Proses syutingnya Mas Rako boleh diceritakan? Makasih. Iya, proses syutingnya sangat melelahkan pastinya gitu kan. Karena dengan keterbatasan waktu, terus yang kedua juga lokasinya itu susah banget gitu ya, di pinggiran-pinggiran Jakarta gitu, juga di daerah-daerah pedalaman gitu. Terus menjaga karakternya untuk tetap konsisten gitu, itu juga sangat susah menurut saya karena ini bentuknya karakternya nggak biasa banget gitu menurut saya gitu. Dan gimana tetap menjaga semangat kru, tetap menjaga semangat pemain untuk tetap enjoy, karena ya itulah, karena kan serba keterbatasan ya, karena waktu itu kita syuting lagi COVID. Oh, ini syutingnya COVID ya? Ya. Di lokasinya mana aja kalau boleh di-spill? Nah, lokasinya tuh karena nyempil-nyempil ke dalam, jadi kita tidak mengganggu lah aktivitas apa tuh waktu itu apa istilahnya? Kalau waktu itu PPKM gitu. Di Pulau Jawa saja? Di Pulau Jawa sih Mbak, di Pulau Jawa. Nyempil-nyempil lah. Itu berapa bulan kira-kira? 40 hari. Oh, 40 hari, padat juga ya. Iya. Tadi kalau nggak salah saya dengar nggak ada storyboard ya? Nggak ada. Oh, jadi semua di lapangan langsung Iya. spontanitas aja, Iya. dari skrip aja. Iya. Mereka 3 betina ini, waduh saja, ya judulnya memang betina ya. Nah itu kooperatif atau siapa yang paling susah menjalankan Mereka semua? semua sangat kooperatif sih. Oke. Ya, sangat kooperatif, sangat profesional gitu. Ya karena kan memang lokasi juga yang juga bisa jarang air kayak gitu Mbak. Jadi mereka tuh jam 3, jam 4 pagi harus mandi untuk take scene lain gitu, karena membersihkan prostetik, membersihkan darah gitu. Mereka sangat kooperatif gitu. Terus untuk pendekatan saya juga kadang-kadang saya memakai materi beneran gitu, kayak usus kambing beneran, kayak memang sengaja dibikin bau gitu supaya mereka juga bisa ngerasain itu gitu. Terus bajunya juga memang sengaja kita bikin nggak comfortable untuk dipakai gitu. Ada yang mengalami masalah di lapangan, misalnya ada yang muntah atau apa kalau dengan penggunaan Enggak barang-barang sih, itu? mereka asik-asik aja gitu, asik gitu. Bener-bener profesional lah. Lokasinya dibangun atau udah ada diperbaiki? Lokasinya hampir 50% sih kita dressing sih sebenarnya. Tapi ada juga yang kita build, ada juga. Nah ini alur waktunya tahun berapa Mas? Penceritaannya sebenarnya awal-awal tahun 60-an. Jadi pertama kali pemerintahan Pak Harto, tapi juga masih meninggalkan trauma-trauma apa namanya, kolonialisme gitu. Di pelosok desa listrik baru masuk, tenaga dokter juga masih kurang, jadi masih menggunakan tenaga dokter dari Belanda gitu. Itu sih. Ada muatan politis juga, mungkin ada pesannya unsur? Enggak sih, nggak ada buatan Enggak ada. politis. Ini murni horor. Murni having fun aja lah. Horror having fun Mas. Oke, mungkin ada adegan lucu ya di pas Adegan? proses pas proses syutingnya. Adegan lucu apa ya? Atau semua serba menyeramkan ya? Justru uniknya tuh karena kita di pedalaman gitu Mbak ya, maksudnya kadang-kadang tuh kita tuh melihat hal-hal goib gitu. Oh oke. Capture dengan kamera, tapi Seperti apa tuh? nggak bisa saya sharing ya, maksudnya. Oh oke. Masih rahasia ya? Bukan, nggak apa-apa sih, maksudnya ada satu adegan itu ketika si Mawar Sumi itu sedang menggali kuburan, itu disaksikan oleh Adipati. Sampai sekarang pun nanti Mbak kalau nonton coba perhatiin, mukanya Dodo tuh bisa berubah gitu. Oh. Bisa berubah tiba-tiba kayak saya nggak tahu gitu, terus Kemasukan Mas? bukan kemasukan, tiba-tiba dia mengalami transisi muka ya, padahal kan kita nggak pakai CGI, nggak pakai apa gitu, terus Oh gitu. beda gitu mukanya. Terus fokus puller itu asisten kamera sering ngasih tahu saya gitu, Mas lihat deh Mas, ini Mas, ya kayak ada muka gitu. Ya tapi itu nggak tahu ya apakah Kami undang untuk insert itu CNN, karena boleh dipersilahkan. partikel lampu atau apa, saya nggak tahu, tapi emang kadang-kadang kita ngelihat gitu. Oh, jadi penasaran pas waktu permulaan syuting ngadain syukuran apa nggak sih Mas? Syukuran lah, Tetap ya. pasti selamatan. Soalnya aneh juga ya. Dan seru juga sih, maksudnya kita syuting tuh orang-orang kampung tuh pada ngomong, Nggak ada yang berani. situ syuting di mana? Di situ.
Serius, orang kamu juga ada yang berani masuk situ emang gitu. Oh, jadi tempatnya emang kayak Ya, dikeramatin gitu ya? Tahu kita nggak tahu juga gitu. Tapi ya Yang- kita ya Bismillah aja lah. Yang nemuin lokasi itu siapa mas? Location manager lah. Oh, enggak kan biasanya ada yang ngasih tips itu. Enggak gitu. sih. Enggak ada ya. Jadi murni dari Falcon. Nah, pokoknya kita datang, kru saya sih yang nyari. Kita datang, saya ngelihatnya oke gitu. Oke deh, cukup dulu. Makasih.